Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah berjuang bersama. Perkenalkan, saya Devia Rizkatur Rahmah, mahasiswi Prodi Tadris Matematika semester 4. Di sini akan mempresentasikan sebuah mata kuliah yaitu Strategi Pembelajaran Matematika, yang kali ini pembahasannya tentang pendekatan pembelajaran matematika. Langsung saja, pendekatan pembelajaran matematika memiliki arti yaitu merupakan cara pandang dalam proses belajar mengajar yang dipakai pengajar untuk membuat suasana belajar yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan yang telah dibuat. Pendekatan dalam belajar dikenal dengan dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada student-centered learning, atau yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada siswa, di mana pendidik menjadi aktor dan aktivitas belajar. Yang kedua ada teacher-centered learning, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada pendidik. Pendekatan ini, pendidik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Teori dan konsep pendekatan pembelajaran menurut para ahli adalah segala pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, segalanya itu menyatakan bahwa pendekatan menjadi suatu sudut pandang pendidik kepada peserta didik dalam menilai atau menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa pendekatan itu lebih menekankan pada strategi dan perencanaan. Yang pendapat selanjutnya mengatakan bahwa pendekatan itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran yang terlaksana di sebuah kelas berdasarkan karakteristik peserta didik dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Di sini ada beberapa macam pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, ada pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual ini merupakan proses belajar mengajar dengan pembelajaran bermakna melalui suatu kegiatan-kegiatan yang dimana melibatkan siswa secara langsung. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa dalam pembelajaran konstektual, pendidik itu dapat menggunakan media hands-on activity dan memilih konteks pembelajaran yang tepat bagi siswa dengan cara mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang menjadi landasan berpikir dengan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang mana telah didapatkan dan dihasilkan pengetahuan tersebut. Pengetahuan tersebut diperluas dengan konteks yang terbatas serta tidak secara tiba-tiba. Kelebihan konstruktivisme adalah peserta didik itu dapat membimbing pengetahuannya secara mandiri dan aktif melalui proses belajar yang kontinu antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang terbaru. Yang selanjutnya ada pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif itu ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa
proses pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik bila siswa itu telah mengetahui letak persoalan dan konsep dasarnya. Pembelajaran tradisional adalah pembelajaran dengan pendekatan deduktif, yaitu memulai dengan teori-teori dan meningkatkan penerapan teori. Yang selanjutnya ada pendekatan sains, teknologi dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi dan masyarakat atau STM merupakan the teaching and learning of science in context of human experience. Artinya, STM itu dipandang sebagai proses suatu pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks pengalaman manusia, di mana pendekatan ini melatih kreativitas dan sikap juga ilmiah dan menggunakan konsep serta proses peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran STM itu haruslah diterapkan dengan cara mengintegrasikan berbagai ilmu dalam rangka memahami berbagai hubungan yang terjadi di antara sains. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pembelajaran itu menggunakan pendekatan STM dapat melatih kreativitas, sikap, proses, dan konsep pengetahuan. Yang selanjutnya ada pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini adalah pendekatan belajar yang menyajikan suatu problem yang dirancang agar memiliki multi jawaban yang benar. Dikenal dengan istilah problem tak lengkap atau soal terbuka. Contoh, penerapan masalah open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa itu diminta mengembangkan metode atau cara atau juga pendekatan yang berbeda dalam menjawab suatu permasalahan yang diberikan, bukan berorientasi pada jawaban akhir. Yang selanjutnya ada pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses belajar dengan pendekatan saintifik ini terdiri atas 5 kegiatan, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan data atau eksperimen, yang keempat mengolah informasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Yang selanjutnya ada pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada keterkaitan agar konsep-konsep matematika itu dengan pengalaman sehari-hari bisa berhubungan. Yang selanjutnya ada pendekatan etnomatematika. Menurut Agassi dan Wahyono 2016, pendekatan etnomatematika merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan antara realitas budaya di lingkungan peserta didik dengan matematika saat proses belajar mengajar pendidik. Pendidik itu haruslah memperhatikan 4 hal penting dalam menerapkan pendekatan etnomatematika, yaitu substansi dan kompetensi bidang ilmu atau bidang studi, kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil akhir, serta peran budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.